selamat malam semuanya yang sudah bergabung via Instagram. Ya, Instagram live. Via Instagram sekarang kita lagi ada di acara live Instagramnya bareng sama Kota Kertabumi, dan sekarang kita bakal ada talk show ngobrol-ngobrol santai. Di sini sudah hadir tentu saja ada saya Mayang dan ada di sebelah saya ini. Ini kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga ya, mungkin yang kemarin sudah menyaksikan juga acaranya Kota Kertabumi. Hari ini kita hadir lagi. Sekarang sama yang di sini sudah ada Pak Henbuy selaku Sales Manager Kota Kertabumi. Halo semua, salam sehat, salam sejahtera kepada Bapak Ibu, teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera. Selain itu, nggak cuma kita berdua nih, hari ini kita juga punya narasumber yang sudah bergabung sama kita secara virtual nih. Sudah ada Pak Antoni Sudarsono. Beliau adalah entrepreneur, atur dan property investor. Selamat malam Pak Antoni. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Antoni juga. Di sini yang jelas kita akan ngobrol santai ya Pak. Ya. Bukan hanya ngobrolin tentang Kota Kertabumi aja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin era sekarang ini, kayaknya sudah waktunya kita untuk memilih investasi yang paling tepat. Tapi juga yang kalau misalnya kita bilang yang berinvestasi, pasti kan kita pengen ke depannya itu punya nilai yang lebih tinggi lagi gitu. Betul. Kan. Kita akan membahas itu hari ini teman-teman. Dan tentu saja buat semua teman-teman nih yang kemarin juga sudah menyaksikan kita atau hari ini baru bergabung bersama kita. Untuk kalian yang mau berinvestasi tentu saja di Kota Kertabumi, kalian bisa menghubungi nomor telepon di 0267 845 0988 atau WhatsApp di 0811 946 0988. Sekali lagi teleponnya di 0267 845 0988 atau WhatsApp di 0811 946 0988. Ih, seru banget. Kita sambil menunggu Pak Antoni bergabung sama kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Henbuy ini. Iya. Pak, aku sebagai milenial sekarang nih, memang sangat tertarik yang namanya berinvestasi, apalagi kalau investasi itu di bidang properti. Karena kita nggak bisa pungkirin ya, kalau properti semakin tahun harganya pasti akan semakin naik. Apalagi kalau misalnya kita bilang memilih investasi properti ini di tempat yang pas gitu, di tempat yang bagus gitu. Betul, kan. Betul. Kalau menurut pandangan Pak Henbuy sendiri, kira-kira memang seperti apa sih kalau misalnya untuk kita nih milenial-milenial harus berinvestasi di properti itu sebaiknya seperti apa? Nah, kalau menurut saya nih, Mbak Mayang nih, investasi properti itu suatu investasi yang pas, paling aman di segala kondisi ekonomi. Mau kondisi ekonomi pandemi yang sekarang gitu ya, ataupun kondisi yang lagi bagus, semua kondisi itu properti yang paling aman. Nggak perlu takut turun harga, karena kenapa? Karena properti itu tiap tahun pasti naik. Itu. Ya tentunya kalau udah aman, cuan lagi. Cuan lagi ya, itu paling penting tuh, karena kalau berinvestasi sebisa mungkin harus cuan gitu kan. Iya, namanya investasi yang dicari pasti cuan gitu. Kalau bukan cuan ya itu apa dong ya, simpan. Gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman di sini semuanya yang mau memilih investasi, betul tadi, mau dalam kondisi apapun, properti adalah salah satu investasi teraman gitu ya, karena sudah pasti setiap tahun harganya akan naik dan sudah pasti cuan gitu ya. Kalau menurut pendapat kita berdua, tapi kita belum tahu nih menurut pendapat Pak Antoni seperti apa. Terus kalau misalnya kita ngomongin lagi masalah hunian, terutama Kota Kertabumi, karena kan Pak Henbuy ini selaku sales manajernya Kota Kertabumi nih. Kalau misalnya ada seperti aku mau berinvestasi di Kota Kertabumi gitu kan, yang tadi harus cuan, sebetulnya seperti apa sih Kota Kertabumi ini Pak? Oke. Sambil menunggu Pak Antoni ya, mungkin lagi connecting. Nah, itu dia. Halo Pak Antoni, selamat malam. Kita sapa dulu nih. Malam Pak Antoni. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol mengenai investasi untuk apalagi kaum milenial gitu ya, yang teraman, yang tetap bisa cuan di setiap tahunnya, yang kemungkinan untuk ruginya sedikit gitu loh. Nah, mungkin sebelum jawab nih Mbak, mungkin enaknya Pak Antoni kenalan dulu nih. Iya benar, sebelum ini kita akan kenalan dulu nih. Mungkin di sini ada juga yang pengen tahu Pak Antoni seperti apa sih gitu, atau apa sih rahasia dari Pak Antoni, kita kenalan dulu nih. Silakan Pak Antoni. Ya, halo semuanya. Selamat malam semuanya. Thank you juga dari Bogor. Nah, aku perkenalkan saya Antoni, yaitu sebenarnya adalah investor dari properti
investor kos-kosan. Ini berarti Pak Antoni juga salah satu yang memilih berinvestasi di bidang properti ya? Betul banget, betul banget. Kenapa sih? Boleh tahu nggak sih Pak alasannya kenapa memilih bidang properti sebagai investasinya? Jadi gini, kalau dibilang saya ini benar-benar orang yang hafal properti, jadi kalau bisa dibilang uangku itu hampir 90% ini ditaruh di properti rumah. Karena bukan cuma aja, bahkan sampai 400 500% karena hutang untuk beli properti juga. Jadi benar-benar semuanya dimasukkan di dalam properti itu. Nah, sebenarnya aku pilih properti karena ya memang dari dulu sebenarnya aku itu sudah punya bisnis dan sudah beberapa kali coba investasi, tapi itu selalu gagal. Waktu itu pernah juga main di kredit emas, itu sudah gagal, masih juga. Habis itu main di Bitcoin juga sempat bilang juga, terus di teman juga bilang juga. Ya, setelah itu kayak juga tahu kayaknya harus investasi di mana ya benar-benar dari dulu orang itu investasi ya memang aku udah properti gitu. Ya makanya dengan mindset yang konservatif dan kuno orang-orang tapi ya pakai properti, makanya sampai saat ini saya di properti gitu. Dan kenapa saya pilih properti ya hampir banyak ya sebenarnya dari mulai kalau kita lihat properti itu benar-benar sebuah instrumen di mana hal kita itu tidak perlu memiliki budget yang besar untuk membeli sebuah aset gitu. Jadi kita bisa cuma 10% bisa mengambil properti dengan aset dan 100% itu ya menurut gue cukup menarik. Dan kenapa aku bisa ini karena kamu bisa memanfaatkan potensi yang ini kamu jauh lebih besar untuk membeli sebuah aset gitu sih. Bagaimana Pak Henboy? Oke. Ya, saya salah satu fan Bapak juga nih Pak. Karena di usia yang masih muda gitu ya. Umur berapa sih Pak? Umur 2. Nah kan 26 tapi propertinya udah banyak kayaknya Pak. Oke. Oke, Pak, boleh nggak Pak cerita ke kita semua nih Pak, faktor-faktor misalnya mungkin Pak Bayang juga perlu tahu juga gitu kan ya, kalau misalnya Bapak mau investasi properti itu kira-kira apa sih yang dipertimbangkan Pak? Ya, kalau untuk berinvestasi yang pertama ya pasti kita harus tahu dulu lokasinya dulu ya, lokasinya itu benar-benar harus berkembang gitu. Jangan sampai kita mau beli itu lokasinya itu nggak berkembang. Nah, kebanyakan dari kita itu pembelinya itu di kalau misalkan kita beli di properti itu susah sekali untuk mengangkat capital gain-nya. Karena ketika membeli sebuah properti itu kita itu membeli percaya kepada developer ya, kalau properti itu tidak bisa mengembangkan secara signifikan ya properti ini ya nanti dijual aja. Kita membeli properti jalan bisa dibilang nggak bisa dibilang kalau properti itu selalu naik dan begitu belum juga kalau karena kita mengandalkan developer yang masih ini. Tapi kalau benar-benar daerahnya itu dibangun bisa ide yang terus banget, nah itu kekuatan capital gain itu akan tinggi. Nanti kalau aku lihat ya lokasi itu lokasi yang ditaruh oleh developer itu sangat menentukan banget. Nah kemudian juga kalau kita lihat dari kekuatan developernya itu sendiri, track recordnya, terus juga mereka itu bisa membuat kawasan itu terintegrasi dengan seluruh kota-kotanya, terus fasilitas yang ada, itu semua akan mengenali nilai investasi itu. Nah kemudian juga kalau kita lihat selain kita lihat lokasi yang harus tepat, bisa juga harus benar-benar yang mampu untuk mengangkat semua instrumen propertinya juga gitu. Jadi luar biasa kalau misalnya kita lihat kayak kalau properti di KPR kan kayaknya memang lebih menguntungkan gitu ya, Mas Antoni. Oke, aku ngobrol dulu sama Pak Henboy sebentar Mas Ada. Nih tadi udah ngomong Pak, lokasi. Ya kan itu penting banget. Selain itu developer yang membangun properti itu atau tempat itu sendiri juga harus kita cari yang kompeten dong gitu kan. Ini gimana dengan Kota Kertabumi nih Pak? Nah, mungkin perlu diketahui juga ya buat pemirsa Bapak Ibu, Kota Karawang itu merupakan kota yang terbesar secara UMR-nya, gajinya paling tinggi di Indonesia. Terus kedua,
Tadi saya bukan orang Kerawang sih, saya juga luar dari Kerawang. Begitu saya pertama kali masuk sini, wah ternyata sini rame ya. Itu di apa tuh namanya di pertokoan itu juga padat, terus di jalan juga rame gitu kan. Saya melihat wah ini potensinya sih di sini luar biasa, apalagi kota Karawang ya di sebagai kota industri terbesar se-ASEAN. Wow. Jadi Bapak Ibu, kami hadir Agung Podomoro sebagai developer terdepan dan terpercaya yang sudah terbukti membangun negeri selama 52 tahun. Di Kota Karawang itu ada satu proyek, yaitu Kota Kertabumi, itu seluas 5,6 hektar. Itu tanah itu sisa satu-satunya nih, udah nggak ada lagi. Karena kenapa? Letaknya itu di ring 1 Kota Karawang, khususnya Karawang Barat. Jadi itu letaknya persis di segitiga emas di Kota Karawang. Nah, di situ kita letaknya di Jalan Kota Kertabumi nomor 1. Situ. Jadi secara captive market sudah ada gitu. Jadi apa aja yang ada di Kota Kertabumi? Pertama, kita ada ruko. Ruko tidak banyak, itu cuma 80 unit. Beda nih sama ruko-ruko yang ada nih. Karena kenapa? Kita rukonya tuh konsepnya yang pertama itu hadap boulevard, jalan utama. Terus kedua, konsepnya itu rukonya tuh punya double fasad, Mbak Mayang. Jadi depan itu hadap jalan utama, belakang itu menghadap Taman Kota Kertabumi. Kita ada taman di belakang seperti di Tribeca Park, seluas 1.500. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang ingin punya usaha, mau buka kafe resto. Nah, di sini tempatnya nih. Karena kenapa? Di belakangnya itu masih ada taman 1.500. Jadi cocok di belakang bisa duduk, nongkrong, ngopi, ketemu teman-teman gitu kan, melakukan meeting segala macam. Unitnya itu limited, cuma 80 unit gitu. Nah, selain ruko, kita juga hunian mewah di belakangnya persis. Itu totalnya cuma 202 unit. Juga terbatas juga. Jadi kalau secara lokasi itu prime, itu lokasinya sangat strategis. Cuma selangkah aja ke mana? Ke pusat pemerintahan, terus dikelilingi dengan rumah sakit, hotel yang mewah, hotel bintang 5, terus shopping area gitu ya. Nah, jadi kemana-mana dekat. Kalau Bapak Ibu mau naik kereta, itu cuma 2 menit, Mbak Mayang, dari sini. Jadi dekat banget ya lokasinya sama Iya, stasiun ya, Pak? Iya, dekat sekali gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Itu selain fasilitas internal, nanti saya ceritain, Bapak Ibu bisa lihat itu didukung dengan berbagai fasilitas eksternal, infrastruktur yang didukung, disupport oleh pemerintah, mulai dari tol Japek, ya. Saya tinggal di Jakarta, tinggal di PIK ya. Kalau mau ke Karawang itu dulu bisa 2-3 jam. Dulu kayaknya terasanya jauh gitu ya, Iya, Pak? dulu bisa 2-3 jam, tapi sekarang itu dibikin 2 lapis ya, ada jembatan layang. Nah, itu bisa tuh ke Karawang cuma kurang lebih 70 menit lah. 70 menit itu, ya? itu dari PIK loh, saya berangkat gitu ya, dari rumah 70 menit. Apalagi kalau misalnya berangkatnya dari mana? Dari Sudirman, itu pasti lebih dekat, kurang dari sejam. Nah, selain itu juga ada lagi pembangunan nih, Mbak Mayang, kereta cepat. Nah, kalau misalnya kereta cepat, katanya kalau dari Jakarta mau ke Bandung itu kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Iya, setengah jam, 24 menit. Karena kecepatannya itu 350 km per jam. Kilometer per jam. Nah, kalau ke Karawang itu paling berapa menit? 10 menit udah nyampe gitu. Nah, selain itu juga ada wacana dari pemerintah akan ada Bandara Soekarno-Hatta II. Terus ada lagi pelabuhan. Tuh. Nah, juga ada kereta LRT ya, monorail gitu ya. Akan ada pelintasan ke Karawang juga gitu. Dan itu adalah infrastruktur yang mendukung gitu. Nah, cerita apa aja yang ada di Kota Kertabumi, ya tadi saya udah bilang, rumah dan ruko. Nah, kalau rukonya itu, kece itu apa? Kece itu adalah Kertabumi Commercial Estate.
Jadi khusus untuk commercial area gitu. Rumahnya apa? Rumahnya tuh keren. Keren. Iya, Kertabumi eksekutif residen gitu. Jadi kalau Bapak mau jadi orang yang paling kece, yang paling keren, nah belilah kota Kertabumi. Wow, keren nih. Ini kalau misalnya kita ngomongin keren dan kece, aku setuju banget ya. Maksudnya, aku sebagai milenial yang banyak mobilitas juga gitu ya, sering ke Jakarta juga, memilih hunian. Kalau misalnya di kota Kertabumi, udah pasti kan yang paling penting adalah sarana transportasi yang mendukung, infrastruktur yang mendukung kayak apa. Belum lagi faktor eksternal di luarnya kayak apa. Nah, kalau misalnya tadi kita dengar sedikit penjelasan dari Pak Henbu ini, untuk faktor eksternalnya sendiri yang mendukung dari luar ya Pak, kita dekat dengan rumah sakit, dekat dengan mall, dekat dengan pasar gitu ya, sekolah. Jadi ini memang komplit banget untuk area eksternalnya gitu ya. Ini Betul. kalau menurut Pak Antoni nih, kira-kira kalau buat semua yang lagi nonton hari ini di live kita, kalau misalnya nilai investasi di kota Kertabumi itu seperti apa sih? Ini baru kita lihat dari faktor eksternalnya aja ya. Oke. Nah, kalau aku melihat ini kan sebelum aku masuk di riset juga, karena memang yang benar apa yang dikatakan juga memang kalau secara nilai investasinya itu menurutku bagus banget karena dia ini totalnya itu benar-benar UMR-nya itu tinggi, jadi spending money orang-orang di sana itu pasti itu luar biasa besar. Dan kalau kita lihat sebelum total itu bisa lebih gede banget kalau memang daerah sana itu spending money-nya besar. Dan apalagi ditambah dengan kalau melihat pengalaman itu akan dibantu kalau saya lihat itu kelihatan upgrade yang sudah dari sana, jadi efek yang dari sana itu membuat juga nilai itu juga jadi tinggi banget karena semakin ada orang yang untuk membayar lebih itu nilai investasinya jadi jauh lebih tinggi lagi. Makanya menurutku nilai investasinya itu bakal bisa meningkat cepat banget karena ya itu orang-orang daerah sana itu punya spend money itu besar banget, apalagi jadi sebagai kota nomor 1 di Indonesia ya yang menjadi punya gaji UMR itu paling tinggi gitu. Itu menarik banget sih. Nah, mungkin saya boleh tambahin nih, Pak Antoni nih. Nah, karena UMR-nya tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau investasi, kita ada ruko nih, ada kece, ada ruko terbatas 80 unit. Ini ruko ini konsepnya kental. Karena kenapa? Kita bikin ada tamannya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau investasi di sini, selain yang kita kejar itu biasa kan capital gain ya, Pak Antoni ya. Apalagi kan harga kita tuh masih harga perdana nih. Jadi kenaikan ke depan itu masih tinggi, masih banyak. Nah, kedua, apa yang kita cari lagi selain capital gain yaitu ada harga sewanya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa sewain ke buka usaha, buka kafe resto di sini. Karena kenapa? Ya tadi Pak Antoni bilang karena UMR di Kerawang itu paling tinggi gitu. Paling tinggi. Jadi daya beli itu pasti ada gitu. Luar biasa. Pak Antoni, ini kita juga udah bergabung sama media partner kita, ada Info Karawang. Ada yang menyampaikan pertanyaan di Info Karawang nih dari @lucy_acil. Apa saja keuntungan yang kita dapat dari properti di Kertabumi? Ada tips untuk milenial agar bisa membeli properti. Mungkin yang pertama dulu ya, apa saja? Ini kayaknya pertanyaan yang pertama bakal dijawab sama Pak Henbuy dulu deh. Apa saja keuntungan yang kita dapat dari properti di kota Kertabumi? Oke, keuntungan properti. Karena gini, kota Kertabumi itu sangat-sangat limited, cuma 80 unit, rumah 200 unit gitu ya. Keuntungannya apa? Kalau unitnya udah laku, udah nggak ada nih. Gitu. Betul. Oke, keuntungannya apa? Karena gini, kota Kertabumi itu kan dibangun oleh developer yang ternama, yang sudah terbukti. Terus kedua, lokasi. Bisa dicek, lokasi sangat prime. Ketiga, konsep dan fasilitasnya jelas. Oke. Nah, terus keuntungannya itu harganya masih perdana. Kita baru kemarin melakukan seremonial groundbreaking ya. Itu artinya kita sudah mulai membangun. Nah, misalnya nanti bangunan udah jadi, harga udah nggak dapat segitu. Iya, betul. Pasti harga udah sesuai. Pasti harga akan naik terus ya. Iya.
Oke, terus nextnya apa itu? Tips ya, mungkin tips dari Pak Antoni bisa menambahkan nih. Boleh nih, aku bacain tips-tips. dulu ya. Ada tips nggak untuk milenial agar bisa membeli properti? Mungkin kan sekarang banyak milenial yang takut kali ya, apalagi kalau misalnya kita bilang ngambilnya KPR kali ya Pak Antoni, mungkin takut bisa nggak ya kita bayar setiap bulannya? Mungkin ada tips nggak gimana agar milenial bisa membeli properti? Nah sebenarnya gini sih, kalau misalkan aku tuh juga punya konsep ya. Jadi kalau misalkan gimana sih biar milenial itu bisa punya properti juga gitu. Jadi maksudnya kalau teman-teman itu sekarang ini memang nggak bisa beli cash, itu lebih bagus emang ngambil di KPR. Dan aku pun juga kalau misalkan punya beli properti pertama itu pasti ambil KPR karena memang tujuannya supaya kita nggak keluar budget itu di depan terlalu tinggi. Nah bahkan kita bisa DP itu 20% atau mungkin cuma 10%, nggak tahu nih programnya dari Bapak gimana nih. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu kumpulin DP itu pasti teman-teman bisa dapetin harganya. Terus kemudian setelah di DP itu nanti ketika teman-teman sudah punya propertinya, nah teman-teman bisa nih, misalkan mungkin kalau teman-teman beli rumah yang 2 lantai, nah teman-teman tuh bisa nih tinggal yang di lantai 2, lantai satunya mungkin disewa-sewain ke orang-orang, jadi cicilannya tuh ditanggung bersama sama penyewa gitu. Atau misalkan kalau ngambil ruko, teman-teman itu bisa ngambil yang lantai 2, lantai 3 buat hidupnya, nah lantai satunya itu dipakai untuk teman-teman itu bisa jualan gitu, buat disewa-sewain juga bisa atau jualan juga bisa. Jadi itu adalah tips-tips gimana supaya teman-teman itu mengurangi supaya cicilannya itu juga nggak terlalu berat. Nah dari rumahnya sendiri sebenarnya harganya berapa sih ya? Untuk harga rumah kita starting 1,8 untuk ukuran 3 kamar tidur tuh. Nah, kalau untuk menyambung jawaban dari Pak Antoni tadi gitu ya, memang harus dipaksakan untuk membeli rumah. Karena kenapa? Karena harga itu tiap tahun naik, Pak Antoni. Harga properti itu di Indonesia tiap tahun naik. Jangan sampai kita bilang tahun depan deh, tunggu udah punya duit gitu ya. Nanti deh 3 tahun lagi gitu. Jangan, harus paksain. Karena kenapa? Pada saat ibu bapak udah punya duit, bisa beli cash gitu ya, harga udah Naik. Kita udah nggak tahu gitu harganya. Iya, begitu. Nah, untuk program kami juga ada DP 0%. Jadi bapak ibu booking fee, habis itu langsung akad ke bank. Jadi untuk tenornya nanti kita bisa sesuaiin. Bapak ibu nyamannya di mana gitu. Jadi nggak perlu pusing lagi untuk mikirin DP-nya nih, Mbak. Gitu. Oke. Iya, setuju banget sih tadi aku sama jawaban Pak Antoni juga Pak Henbu ya, karena memang aku sendiri juga sama, maksudnya di usia sekarang ini, di usia yang dibilang kaum milenial ya, harus memaksakan untuk punya properti karena memang itu salah satu investasi yang paling menjanjikan, yang udah dijamin setiap tahun harganya pasti naik. Oke, sekarang kita break sebentar, kita akan ke quiz dulu nih buat teman-teman yang sudah bergabung juga di Instagramnya Media Partner kita, ada Info Karawang. Kita akan bagi-bagi voucher MAP. Yeay, ini gampang banget pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebutkan jumlah unit ruko yang ada di Kota Kertabumi. Tadi Pak Henbuy sudah singgung nih berapakah jumlah unit ruko. Udah berapa kali saya singgung tadi. Keripit udah gitu ya di ingatan. Ini berapa jumlah unit ruko yang ada di Kota Kertabumi. Untuk pemenang kuis kita akan cari dari yang sudah memfollow Instagramnya Kota Kertabumi di @kotakertabumi, dan juga jawabannya bisa dikirim via DM Instagram gitu ya. Jadi kita tunggu dari sekarang untuk kuis yang pertama ini, sesi pertama ini. Silakan, pertanyaannya adalah berapa jumlah unit ruko di Kota Kertabumi. Jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Kota Kertabumi. Oke? Siap. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kalau kita ngomongin tadi udah ada pertanyaan yang pertama tentang tips memilih atau gimana caranya berinvestasi properti gitu ya. Sekarang aku mungkin mau tanya sama Pak Antoni, bisa kasih tips nggak sih di sini untuk teman-teman milenial atau mungkin yang membeli properti di Kota Kertabumi khususnya gitu ya. Tadi harganya start dari 1,8 ya Pak? Ya, untuk rumah 1,8, tapi untuk ruko kita starting dari 2M kurang lebih. 2M. Iya. Mungkin kalau untuk milenial sekarang atau mungkin untuk yang mau berinvestasi sekarang, terkesannya Karawang harga segitu worth atau enggak sih? Itu kan pasti jadi pertanyaan ya Pak. Tapi ini kalau misalnya kita ngobrol sama Pak Antoni, aku mau tanya pendapat Pak Antoni dulu dong. Sebagai ini kalau misalnya kita dari kemarin sempat singgung juga Pak Antoni bahwa ini adalah mentengnya Karawang.
karena memang kawasannya sangat strategis gitu kan, ditambah fasilitas yang sangat luar biasa. Menurut Pak Antoni gimana sih? Mungkin nggak sih untuk investasi di Kota Kertabumi ini sangat baik bagi yang sedang menyaksikan live kita hari ini? Ya, kalau menurut dari aku memang suatu kota itu kalau benar-benar limited ya, benar-benar tanahnya limited, terbatas, itu tuh pasti bagus banget. Karena kalau misalkan memang pembangunan agak banyak, kenaikan capital gain-nya itu juga nggak bakal signifikan. Contohnya misalkan kayak di daerah Tangerang ke sana itu kan banyak juga developer ya, tapi kalau bangunnya itu besar banget, ya naiknya ya sekian, tapi begitu udah di titik satu titik mereka bikin lagi rumah dengan harga yang lebih murah dengan konsep yang lebih baru, akhirnya harganya tuh nggak naik-naik terus gitu. Nah kalau tanahnya aku tadi dengar ini ternyata itu benar-benar limited, itu bagus banget. Jadi harganya itu benar-benar pasti akan naik drastis karena limited editionnya itu. Terus juga kalau kita ya sebagai orang properti itu bilangnya tuh jangan nunggu baru beli, tapi beli dulu baru tunggu gitu. Jadi sebaiknya itu kita memang sebenarnya secepat mungkin untuk memulai sebuah investasi properti. Nah, apalagi kalau misalkan tempatnya itu limited, kita percayakan sama developer yang memang sudah jadi panutannya lah, ibaratnya. Kalau aku pun juga kiprahnya tuh selalu idam-idamnya ya Podomoro ini. Jadi kayak benar-benar ini sudah terbukti berhasil, udah 50 tahun di sini, ya memang kita harus bijak ya, benar-benar mengerti bahwa oh ini investasi yang bagus juga gitu sih. Oke, luar biasa. Oke, nih Pak, kalau tadi kita nyambung nih, worth atau enggak? Kalau aku yang sudah tahu tentang Kota Kertabumi gitu ya, maksudnya udah ngobrol juga dari tadi sama Bapak dari kemarin gitu tentang Kota Kertabumi, aku akan bilang ini sangat worth it. Kenapa? Karena banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Kota Kertabumi gitu kan. Mungkin di sini yang nonton di rumah belum tahu nih, mungkin boleh dikasih tahu. Nah, gitu. Nah, tadi kan kita udah cerita nih developernya siapa. Ya. Tuh, udah nggak usah ragu lagi nih. Eksternalnya pun udah mendukung pasti sudah siapa, tahu kita ya, gitu karena ya. semua seluruh Indonesia udah tahu siapa developernya, Agung Podomoro Land, yang sudah pengalaman, yang sudah terbukti gitu ya, secara kualitas pelayanan maupun ketepatan waktu serah terima. Terus kedua, lokasi. Karena developer lain itu bisa aja menjiplak ataupun meniru ya konsep fasilitas, tapi belum ada developer yang meniru lokasi, copy paste lokasinya belum ada. Nah ketiga tuh, nah ini yang tiga kita berbicara nih, fasilitasnya apa sih? Fasilitasnya, karena saya yakin Bapak Ibu kalau memilih properti itu tidak cuma beli rumahnya aja, pasti yang menjadi pertimbangan tuh fasilitasnya apa sih gitu. Nah di Kota Kertabumi kami membanjakan semua penghuni. Kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggal di Kota Kertabumi itu fasilitasnya luar biasa lengkapnya, tidak ada Bapak Ibu temukan di tempat lain. Yang pertama kita ada Deluxe Clubhouse. Nah itu Deluxe Clubhouse. Apa aja? Pertama, ada swimming pool. Oke, mungkin itu udah biasa lah ya, swimming pool. Tapi kami tidak memberikan cuma swimming pool. Kami memberikan ada jacuzzinya. Terus ada, nah ini, private cinema. Private cinema. Kalau buat aku itu paling menarik gitu ya, private cinema. Nah, private cinema. Karena kita butuh entertain gitu ya. Apalagi zaman sekarang, bawa keluarga, bawa anak ke mall, ke bioskop, aduh serem. Tapi filmnya bagus-bagus sih sekarang nih gitu. Nah, kami memberikan fasilitas ini khusus untuk penghuni Kota Kertabumi. Nah, selain itu masih ada lagi nih. Kami ada eksklusif lounge. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan mau kerja gitu ya, mau ada meeting bisa di situ. Terus ada lagi function hall. Misalnya ibu-ibu mau mengadakan arisan, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke kafe kemana gitu ya, cukup di sini aja. Jadi di clubhouse itu kami ada satu ruangan function hall, jadi Bapak Ibu bisa melakukan mengadakan event ataupun pesta gitu ya, pesta ulang tahun, arisan. Masih ada lagi kami menyediakan games room. Fasilitas ini sih biasa Bapak Ibu biasa temukan di hotel bintang 5 di Jakarta. Nah, cuma di Karawang kami memberikan semua kepada penghuni Kota Kertabumi. Luar biasa. Ini fasilitasnya clubhouse-nya keren banget karena kalau buat aku nih ya,
terutama kayak ada private cinema, terus ada juga function hall itu fungsinya sangat-sangat luar biasa. Apalagi sekarang kan kita memang lebih sering kalau mau ngadain acara harusnya intimate ya. Maksudnya nggak bisa yang banyak juga gitu kan orangnya. Betul. Jadi ini sebetulnya kalau memiliki hunian di Kota Kertabumi ini udah top pasnya gitu ya. Selain itu kita juga punya ini ya Pak, kemarin apa lahan hijaunya. Nah, iya, lahan hijau. Jadi total lahan 5,6 hektar. Ini kami memberikan customer ya buat penghuni itu sekitar 40% ruang terbuka hijau. 40% ruang terbuka hijau. Iya, ruang terbuka hijau itu 40%. Mau cari di mana lagi, Bapak Ibu? Tujuan kami memberikan itu karena kenapa? Kami memberikan pelayanan terbaik buat pembeli-pembeli ataupun customer kita nanti yang tinggal di Kota Kertabumi. Masih ada satu lagi nih, simple. Apa tuh, Pak? ROW kita, ROW, jalan di dalam kompleks Kota Kertabumi, itu lebarnya itu 8 sampai 9 meter. Biasa rata-rata perumahan lain itu nggak nyampe, ya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 meter lah. 5-6 meter. Ya, sekitar 5 meter. Tapi di sini tuh kami memberikan itu ROW-nya tuh 8 sampai 9 meter. Itu luar biasa loh. Karena kenapa? Jadi misalnya kalau misalnya ada tamu datang, ada tahu saudara datang ke rumah gitu ya, nggak usah repot-repot mau cari parkir di mana, cukup parkir di depan rumah aja. Jadi kalau misalnya ada mobil lewat itu masih enak tuh gitu. Masih aman lah ya. Masih aman, masih enak tuh gitu. Ya, jadi teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu ataupun teman-teman milenialnya sudah menyaksikan tadi itu sedikit ulasan fasilitas tentang Kota Kertabumi. Buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya lebih jauh lagi bisa menghubungi nomor telepon di 0267 845 0988 atau via WhatsApp di 0811 946 0988. Ini asik banget kalau kita ngomongin lahan terbuka hijau tadi yang dimiliki oleh Kota Kertabumi itu 40%. Itu sudah pasti menghasilkan udara yang baik juga nih buat semua penghuninya gitu kan yang ada di situ yang membeli tentu saja rumah atau ruko di Kota Kertabumi. Jadi tunggu apa lagi, telepon sekarang juga karena ini sudah pasti kalau misalnya kayak aku ya Pak cari hunian maunya yang nyaman, sehat, kayaknya kalau diam di rumah tuh harusnya bisa betah gitu kan. Banyak sekali orang yang kayak hobi keluar rumah karena mungkin di lingkungan rumah sendiri tidak mendukung. Ini kalau di Kota Kertabumi udah jamin pulang kerja langsung pulang aja di ke rumah. Iya. Kayaknya di rumah bisa lebih betah gitu ya. Ya, selain kita nyari hunian yang nyaman, yang kita cari juga pasti gimana nih hidup sehat di situ. Betul. Nah, mungkin saya akan jelasin lagi mengenai produknya, rumahnya tuh seperti apa. Oke. Kita ada 4 klaster. Klaster yang pertama itu klaster kayu wangi, itu lebarnya 8, 2 karpot, 4 kamar tidur. 8 kali 15, 2 lantai. Ada lagi Kertajaya, itu 8 kali 16, 2 karpot juga. Jadi 4 kamar tidur. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu kita ada 1 kamar di lantai 1. Jadi kalau misalnya ada orang tua, itu cocoknya buat orang tua. Iya. Jadi ataupun ada saudara atau tamu datang itu bisa di lantai 1, nggak perlu ke lantai 2 biar lebih private ya gitu. Nah, klaster yang lain kita ada Kertawijaya itu lebar 7 kali 13, 3 kamar tidur. Ada lagi Kemeswara 7 kali 14. Itu juga ketiga kamar tidur. Jadi 4 klaster ini total itu cuma 200 unit doang. Jadi nggak ada penambahan, nggak ada pembangunan yang lagi gitu. Jadi seperti itu. Wow, keren sekali. Oke, baik. Sebentar Pak Antoni dan Pak Henbuy, kita mau kuis lagi. Nah, ini quiz. udah banyak banget yang excited mau ikutan kuis. Kita masih punya voucher MAP. Ini pertanyaan selanjutnya untuk kuis, semua boleh ikutan ya. Jadi boleh langsung jawab DM ke Instagramnya Kota Kertabumi dan jangan lupa untuk di follow juga Instagramnya Kota Kertabumi di @kota_kertabumi. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah klaster yang ada di Kota Kertabumi? Nah, ayo jawabannya tadi baru aja dikasih tahu sama Pak Henbuy ada berapa. Jadi jangan lupa untuk memberikan jawabannya via DM ke Instagramnya @kota_kertabumi dan jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya @kota_kertabumi. Oke lah. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Ini kalau kita ngomongin lagi masalah investasi di bidang properti ya kan. Properti itu kan banyak nih ya Pak. Kalau keuntungannya, kalau kayak aku
yang sangat suka dengan taman dan udara bagus gitu ya, kayak memang aku mendambakan itu rumah gitu ya. Tapi kan selain rumah kita juga kalau melihat di Kota Kertabumi sendiri itu perumahannya sangat dekat dengan area komersialnya atau rukonya gitu kan ya. Ini kalau kita ngomongin mungkin di sini juga ada yang oh aku mungkin nggak mau rumah deh, maunya ruko aja gitu ya. Seperti apa sih lah investasi ruko sendiri di Kota Kertabumi? Oke, kalau ruko biasa Bapak Ibu beli itu kan pasti untuk disewain kan ya. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa tinggal di atas, usaha di bawah gitu. Jadi kalau untuk investasi di ruko itu Bapak Ibu kami tidak membatasi. Bapak Ibu bisa buka perkantoran ataupun kafe resto, apotik itu bisa. Oke, mungkin bicara rumah nih, tadi saya mau nambahin nih. Oh bahasa boleh Pak, boleh dong. Nah sebenarnya itu rumah yang Bapak Ibu dapatkan kalau membeli di sini, itu Bapak Ibu bisa, kami memberikan beberapa free features ya, jadi nggak cuma kosong nih. Yang pertama kami memberikan free AC untuk setiap kamar tidur, udah dapat AC nih. Terus kedua water heater. Water heater. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bobok-bobok lagi pasang water heater, jadi kami sudah memberikan. Terus yang ketiga itu kami memberikan juga free kitchen cabinet. Kitchen cabinet, ini salah satu kayaknya yang kalau bangun rumah paling mahal ya Pak, kitchen cabinet itu. Iya, oke. Free kitchen cabinet lebar 7 dan lebar 8 itu beda. Kalau lebar 8 itu kita kitchen cabinet tuh udah L tuh. Udah L. Udah L gitu. Masih ada lagi nih Mbak. Apa lagi tuh Pak? Oke, kami memberikan juga sensor lampu di kamar tidur, kamar mandi utama. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya malam-malam mau kamar tidur, ke kamar mandi ya, itu udah nggak perlu cari sakalarnya nih. Masuk otomatis nyala. Selesai mati gitu. Ih keren banget loh, ini canggih sekali ya Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja telepon teman-teman dari Salose Kota Kertabumi karena ini banyak sekali fasilitas yang diberikan dan nggak cuma dapat rumah kosong aja, ini udah langsung dapat AC, ada kitchen cabinet juga. Nih kita lagi ngomongin tadi masalah investasi untuk area komersial nih. Mungkin di sini ada teman-teman juga atau Bapak Ibu yang mau investasi di bidang komersialnya atau rukonya. Ya kalau tipsnya ya seperti yang tadi aku bilang, kalau bisa itu memang kita itu memanfaatkan ruko itu sebaik mungkin. Jadi kalau aku melihat ya pemain-pemain di Jakarta itu kebanyakan orang berinvestasi di ruko itu benar-benar cuma modal beli doang tapi nggak ditempatin gitu. Nah sebenarnya kan kebanyakan orang nyewa itu mungkin di lantai 1, lantai 2-nya doang. Nah sedangkan mungkin lantai 3, lantai 4-nya nggak diapa-apain gitu. Atau mungkin yang digunakan cuma yang lantai 1-nya. Nah itu sebenarnya sayang banget. Nah, kadang-kadang kalau kita mau main di ruko itu mungkin di lantai 2-nya kita bisa buat tempat tinggal, atau mungkin di lantai 2-nya jadi office. Nah, baru yang lantai pertama itu mungkin kita kontrakin apa segala macam, itu benar-benar bisa memaksimalkan income-nya. Jadi, sebisa mungkin propertinya itu benar-benar dijadikan mesin cash flow, seperti itu. Gitu Pak katanya. Jadi gimana Pak pendapat Bapak nih? Lantai pertama mungkin bisa untuk usaha, lantai keduanya bisa untuk tempat tinggal gitu ya Pak? Iya betul. Jadi kita ada dua lantai untuk yang ruko, ada beberapa tipe yang juga ada aksen gitu ya, bisa dijadikan gudang gitu. Nah, setuju nih kalau lantai pertama buka kafe, misalnya apalagi sekarang kan zamannya banyak yang buka kafe nih. Tapi di Karawang belum Pak, masih sepi nih Pak. Karawang masih sepi, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau investasi di ruko, nah ini pilihan yang tepat. Setelah lokasi yang tadi saya bilang, dan juga menghadap jalan utama Kota Kertabumi gitu. Justru kalau nggak ada pesaingnya, jadi marketnya tuh bisa diambil semua tuh. Iya betul, karena pesaingnya tuh bisa dibilang tuh hampir nggak ada Pak. Di sini tuh nggak seperti Jakarta, di Bandung yang dimana tuh kafe udah menjamur di mana-mana. Gitu Kayaknya ya. kalau kita jalan di Jakarta atau Bandung, setiap jalan sudah ada kafe gitu ya. Nah. Jalan sedikit kafe gitu kan. Iya betul. Kalau di sini mungkin, jadi ini salah satu peluang terbaik kali ya untuk kalau misalnya mau berinvestasi di bidang kuliner gitu ya, atau kafe. Ini salah satu investasi terbaik karena masih jarang pesaingnya. Jadi kemungkinan untuk cuannya lebih tinggi lagi. Gimana? Oke, pemenang kuis akan diposting di Instagramnya Kota Kertabumi. Jadi buat semua teman-teman yang sudah menjawab tadi, boleh langsung saja dipantengin terus Instagramnya Kota Kertabumi karena nanti kita akan mengumumkan siapa sajakah pemenang untuk kuis yang tadi sudah kita sampaikan. Oke. Mungkin mereka belum tahu nih, mereka dapat apa nih?
Dapat apa tuh? Ada voucher MAP dong. Ih, seru Berapa nih. Kalau voucher MAP kan bisa dipakai untuk nongkrong. Ada 3 300. voucher MAP. Nah, 300 per orang. 300 per orang. Wih, asik banget Lumayan nih, Pak. tuh buat ngafe. Lumayan, Pak, buat beli. Kalau aku buat apa? Buat beli kopi kayaknya, Pak, ya kan, biar tetap semangat paginya beli kopi gitu ya, pakai voucher MAP. Jadi teman-teman, kita masih ada satu sesi kuis lagi nih, Pak. Jadi tetap stay tune karena kita masih ada satu kuis berhadiah, yaitu voucher MAP senilai Rp300.000. Wow, seru. Nah, Pak Antoni, nanti juga aku mau tanya pendapat dari Pak Henbo ini kalau kita ngomongin masalah investasi untuk milenial dulu kali ya sekarang, karena kan maksudnya banyak sekali milenial yang mungkin ragu atau mungkin belum terniat untuk berinvestasi di bidang properti ini. Mungkin ada nggak sih Pak Antoni atau Pak Henbu ini ya tips, jangan tips deh, kalau aku kasihnya gini, apa yang harus disampaikan kepada teman-teman milenial kita agar mau berinvestasi di bidang properti? Nah, Pak Antoni bisa jawab. Silakan Pak Antoni dulu deh. Nah, kalau investasi di bidang properti ya memang benar siapa ya Pak Henry juga bilang kalau properti itu kan memang Tuhan itu juga tidak menyediakan lahan lagi gitu. Jadi semakin lama semakin kita itu benar-benar nggak bisa memiliki lahan sama sekali. Nah, aku melihat itu ya, Jakarta itu juga sangat-sangat padat ya. Jadi benar-benar udah kayak Singapura gitu. Jadi kotanya itu benar-benar padat banget. Nah, ini tuh juga akan terjadi ke kota-kota pinggirannya seperti kota Karawang. Ini juga sama. Jadi kalau kita melihat Jakarta sekarang itu ibaratnya kita melihat Karawang itu Jakartanya 20 tahun yang lalu. Jadi masih punya kesempatan potensial untuk jadi jauh lebih gede. Ditambah dengan ekonominya yang benar-benar sangat-sangat dahsyat ya, yang benar-benar UMR-nya tertinggi di Indonesia, itu menambah benar-benar capital gain yang di sana itu bakal jadi sangat-sangat besar. Nah, terus juga kalau kita melihat di properti itu benar-benar investasi yang menurutku tuh tidak capek. Kalau kita investasi di instrumen yang lainnya, kita tuh setiap hari harus lihat, setiap hari harus kontrol. Yang orang bilang itu investasi, tapi menurutku itu justru malah aktif income. Kita malah ikutan kerja tiap hari ngawasin, mantauin. Jadi benar-benar bukan nyantai gitu. Tapi kalau di properti, aku punya banyak properti, itu tuh benar-benar hidupnya nyantai. Mau nambah lagi pun juga rasanya hidupku nggak tambah beban. Kalau aku nambah investasi tapi aku nambah beban, itu namanya bukan investasi, itu namanya kita kerja. Nah, kalau di properti kan kita bisa nyantai banget, kita nggak ngapa-ngapain, ada cash flow. Kalau nggak ada cash flow juga ada capital gain. Dan aku melihat juga sektor properti ini sebenarnya bagus banget buat milenial, karena di sektor properti ini belum banyak banget pemain-pemain milenialnya. Jadi kalau teman-teman mau mulai itu bagus banget. Jadi kan kalau misalkan properti ya, kita lihat kenapa Jakarta itu banyak banget ruko-ruko tuh kadang-kadang kosong. Nah, itu kebanyakan karena yang punya rukonya itu adalah orang-orang tua, masih senior-senior. Nah, kebanyakan rukonya nggak diurus, jadi kayak masuk ke sana juga suasananya nggak bagus. Jadi gimana orang mau sewa? Tapi kalau diurus sama milenial, terus habis itu kalau misalkan orang mau melakukan pembayaran, aku kasih tips nih buat teman-teman biar ruko-rukonya bisa keluar. Mungkin teman-teman bisa kerjasama sama aplikasi-aplikasi, kan banyak juga tuh aplikasi yang bisa untuk nyicilin sewanya. Jadi secara konsumennya pun juga jadi terbantu. Kita dapat duit di depan dari aplikasinya itu, nanti konsumen ini yang nyicilin aplikasinya. Jadi semua sama-sama win-win solution. Jadi juga suatu menurutku kenapa milenial harus kita trigger banget tuh. Jadi milenial tuh harus aware banget bahwa properti itu lahannya itu masih nggak bisa diperbanyak lagi. Jadi otomatis harganya itu pasti naik terus. Terus habis itu juga yang kedua, kita itu tidak perlu memiliki DP yang besar banget. Jadi kita untuk membeli aset dengan harga 2 miliar, kita nggak perlu keluar 2 miliar. Beda sama kita investasi di tempat lain ya. Kita kalau pengen punya instrumen, misalkan di saham, kita harus untuk gunung 200 juta ya kita harus punya 200 juta. Tapi kalau di properti ya harganya 2 miliar, kita DP 20%, 400 jutanya udah dapat gitu. Udah dapat propertinya, dan kenaikannya itu bukan dari 400 juta tapi dari 2 miliarnya itu yang menarik banget sih menurutku. Seperti itu. Oh. Kalau Henry gimana Pak? Oke, ya setuju dengan apa yang tadi Pak Antoni ceritain ya. Kalau membeli properti itu jangan ditunggu nih, harus sekarang gitu. Karena kenapa?
Untuk diketahui, di daerah Tangerang, lebar 7 aja udah menembus 3M. Percaya nggak percaya? Lebar 7 udah sekitar 3M daerah Tangerang. Nah, kalau di sini lebar 7 tuh masih di bawah 2M nih. 3 kamar tidur, apalagi fasilitasnya yang luar biasa yang tadi saya ceritakan itu. Nah, teman-teman, saya juga mau cerita sedikit nih. Kalau di Kota Kertabumi, itu rumahnya itu kita ceilingnya udah tinggi, 3 meter. Biasa kebanyakan rumah itu tidak lebih dari 2,7, 2,8. Tapi untuk semua rumah yang di Kota Kertabumi kita udah 3 meter. 3 meter. Enaknya apa? Udah berasa tinggi, nggak apa ya namanya ya, nggak sumpek. Nah, rumah di sini kita udah 3 meter. Selain itu juga full kaca untuk kamar, jendela itu kita tinggi kurang lebih 2 meter. Jadi Bapak Ibu bisa buka pagi-pagi ya, udara segar masuk, ventilasi udara juga jalan, terus pencahayaan juga masuk, jadi setiap sudut kamar ruangan itu semua dapat cahaya gitu. Nah, apalagi udah free features yang tadi, masih ada lagi nih. Nah, Bapak Ibu, di Kota Kertabumi, tapi juga Bapak Ibu nggak usah khawatir, daerah bebas banjir, dan juga kami sudah terpasang dinding penahan tanah setinggi 3-4 meter. Jadi udah dikelilingi nih DPT, jadi tidak geser, jadi tidak terjadi dinding yang retak ataupun banjir. Nah, itu udah nggak di sini nih, udah aman semua gitu. Luar biasa. Nah, teman-teman di sini mungkin yang mau bertanya bisa lewat Instagram. Pak, tadi sudah ada satu pertanyaan, mungkin masih ada yang pengen punya pertanyaan lagi, karena sesaat lagi kita udahan live Instagramnya. Jadi sebelum kita selesai nih, mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan boleh ke Pak Antoni atau juga mungkin mau bertanya kepada Pak Henboy. Ini kalau dari aku, nanti mungkin boleh memberikan tanggapannya ya Pak Henboy dan juga Pak Antoni. Banyak sekali mungkin seperti aku yang berpikir saat mau beli properti itu kebanyakan yang mencari dekat tempat kerja. Daripada beli mendingan sewa aja deh di dekat tempat kerja, karena mungkin berpikirnya biar nggak capek pulang ke rumah pengennya langsung istirahat gitu kan. Ini bagaimana pendapat atau mungkin bisa dikasih apa ya, kalau kita bilang dikasih pendapatnya lah untuk teman-teman semua di sini yang masih berpikir bahwa lebih baik kontrak aja deh, yang penting dekat tempat kerja, atau kalau punya rumah kejauhan tuh kayaknya ke tempat kerja capek gitu ya Pak ya. Gitu kan, sekarang kebanyakan orang yang berpikir seperti itu. Mungkin juga melihat bahwa Karawang ini terlalu jauh lah kayaknya kalau aku kerja di Jakarta gitu kan. Tapi kalau menurut Mas Antoni atau Pak Henboy ini, untuk teman-teman yang masih berpikir seperti itu, kira-kira mungkin boleh dikasih nggak sih masukannya untuk teman-teman yang masih berpikir seperti itu, bahwa Karawang terlalu jauh atau lebih memilih untuk tempat kerja harus dekat dengan rumah, yang akhirnya kalau nggak dapat harga rumah di situ memilih untuk kontrak gitu. Kalau aku sih ngelihatnya ya, memang sebenarnya dunia itu udah berubah banget. Kalau kita ngelihat kenapa sebenarnya Jakarta itu bisa rame banget, naik banget harganya, itu memang faktornya ya memang ekonomi kan semua ke Jakarta ya, dan banyak orang dari luar kota itu pindah ke Jakarta. Tapi kalau kita melihat sekarang ini industrinya udah berubah banget, apalagi semenjak COVID ini ya, semua orang banyak yang WFH, yang kerja dari online. Bahkan sekarang ini karena adanya digital ini, jadi setiap orang itu punya kesempatan yang sama. Bahkan orang-orang dari daerah itu sebenarnya juga bisa punya kekayaan yang sama seperti orang Jakarta. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, kita nggak perlu lagi kok yang namanya ke Jakarta, kita cukup yang dekat-dekat di Jakarta aja, itu juga udah cukup banget, karena kita juga paling ke Jakarta juga cuma berapa kali sih, kita juga bisa hidup juga dari online, kita benar-benar bisa jualan itu juga semuanya full online. Kita kalau mau nyetok barang pun juga ada yang namanya bidang digital juga di online, jadi kayak benar-benar nggak perlu takut banget untuk kita tinggal di Second City. Justru Second City ini menurutku akan jadi kota yang berkembang selanjutnya. Justru yang prime lagi ini untuk menaikkan harga capital gain-nya itu sangat-sangat susah. Kalau kita lihat harganya udah 60 juta per meter, kita mau naik berapa lagi? 120 juta nih kali lipat. Itu udah sangat-sangat mustahil. Tapi kalau misalkan di Second City ya itu masih terjangkau banget, untuk naik sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat itu sangat memungkinkan banget sih seperti itu. Gimana Pak Henboy? Aku sih, kalau aku ya secara pribadi setuju banget, karena kalau misalnya kita mau beli rumah di Jakarta,
atau akhirnya karena tidak bisa atau aduh kayaknya di Jakarta harga udah terlalu mahal, berpikir untuk kontrak. Kayaknya sayang banget ya karena kontrak di Jakarta juga udah mahal, lebih baik berinvestasi di daerah pendukungnya Jakarta tapi punya sendiri gitu kan ya Pak, bener gak Pak? Kalau saya tinggal di Keren, kerjanya di Kece. Wah keren, itu lebih keren lagi tuh ya kan, tinggal dan ngantor di lokasi yang sama gitu ya Pak? Iya, oke. Mungkin saya akan memberikan beberapa masukan ataupun mengajak Bapak Ibu jangan tunggu, segera ambil keputusan beli di rumah ataupun ruko di Kota Kertabumi. Karena kenapa? Karena lokasinya tadi saya bilang bagus, developernya luar biasa, apalagi konsepnya sama fasilitasnya. Terus nggak cuma itu doang, masih ada free features-nya gitu. Itu yang terakhir nih, Mbak. Momennya kapan? Kalau saya tanya Pak Antoni, pasti beliau juga setuju nih. Sekarang, tepat adalah sekarang. Karena kenapa? Ada beberapa alasan. Nah, yang pertama, harga masih perdana, harga masih murah. Kedua, kami juga ada satu ruko Blok B sudah ready, tahun ini sudah ready juga. Kesempatannya apa? Kesempatan mungkin tidak datang kedua kali, yaitu free PPN, Mbak. Wow, Free PPN. menarik. Ya, momennya. Terus ketiga, bunga masih rendah nih, Mbak. Bunga masih rendah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil KPR ya, membelikan rumah ataupun ruko, ini waktu yang tepat karena masih bunga bank masih rendah dan juga masih ada promo DP 0% gitu. Ayo segera ambil keputusan yang tadi Pak Antoni bilang, jangan menunggu baru membeli, tapi beli habis itu nunggu, pasti cuan. Wah, beli baru nunggu pasti cuan. Oke, teman-teman, sebelum nanti kita akan ada closing statement, sekarang kita punya satu pertanyaan lagi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan dari rumah. Hadiahnya adalah voucher MAP senilai Rp300.000. Ini gampang sekali pertanyaannya, siapakah developer yang membangun Kota Kertabumi? Wow, ini gampang sekali ya, semua sudah tahu. Aku juga udah tahu, pasti Bapak Ibu dan teman-teman di rumah juga sudah tahu. Jawabannya bisa langsung dikirim ke Instagramnya Kota Kertabumi. Dan jangan lupa juga untuk memfollow di @kotakertabumi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah memberikan pertanyaan tadi via Instagram yang belum terjawab pertanyaannya, kita minta maaf sekali karena waktunya memang sangat-sangat sempit ya Pak ya untuk live hari ini, tapi mungkin nanti kita akan ada kesempatan untuk live lagi lain waktu. Tapi yang jelas kalau masih ada yang pertanyaannya belum terjawab bisa langsung menghubungi call center Kota Kertabumi di 0267845098. Sekali lagi teleponnya di 0267845098 atau via WhatsApp di 081194600988. Sekali lagi di 081194600988. Ini Maya senang sekali Pak karena ternyata banyak sekali yang excited teman-teman dan ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah yang mau tahu tentang investasi properti itu seperti apa gitu kan ya. Terima kasih sekali, tentu saja partisipasinya juga hari ini sudah bergabung sama kita secara virtual. Ini mungkin yang terakhir dari Pak Antoni, ada closing statement nggak sih untuk semua yang sedang menyaksikan yang mungkin ajakan untuk yuk sama-sama kita berinvestasi ini di bidang properti. Ya buat teman-teman ya mungkin sekarang itu teman-teman mungkin masih agak ragu-ragu ya. Jadi kalau kita melihat banyak banget orang itu jadi nggak jadi itu sebenarnya karena memang dia itu ragu-ragu gitu. Tapi teman-teman percayalah ini tuh benar-benar di masa yang paling tepat kalau teman-teman itu investasi di properti. Kalau kita melihat ya, sebenarnya investasi itu yang terbaik itu adalah investasi yang mengikuti sebuah siklusnya, sebuah momentumnya. Kalau kita melihat teman-teman sekarang banyak tergiur sama saham, sama Bitcoin ya karena memang siklusnya itu lagi naik. Nah, tapi teman-teman itu salah. Justru teman-teman ketika siklusnya lagi naik, itu kalau teman-teman invest biasanya malah jeblok. Tapi kalau teman-teman lihat industri properti ini udah lama tuh direm terus. Nah, ini tuh adalah saat yang tepat. Karena kalau kita lihat ya di 2008 sampai 2012 itu Amerika itu mencetak duit itu 2 triliun dolar untuk inflasi. Akhirnya orang-orang Amerika itu menginvest ke kota-kota negara-negara
yang berkembang seperti Indonesia. Nah, sekarang di COVID ini di 2020, Amerika dalam 1 tahun nyetak uang itu juga sama 2 triliun dolar. Nah, itu artinya di 2012 kemarin, 2008 dan 2012 itu kan properti itu di Indonesia tiba-tiba jadi naik gila-gilaan. Orang yang punya properti naiknya itu jauh dahsyatnya. Nah, tapi ini kejadian ini itu sama lagi, kita balik lagi ke masa yang lalu. Waktu 2015 kan kita hampir properti ini bisa dibilang stuck, jadi harganya tuh benar-benar sama terus. Nah, ini siklusnya ini benar-benar lagi mirip nih. Nah, ketika kita teman-teman semua beli sekarang, hanya nunggu dalam beberapa tahun lagi properti itu akan naiknya tuh gila-gilaan banget, dan teman-teman akan nyesel, malah mungkin ngelihatnya kayak sekarang, waktu tahun itu aku ikut saham dari dulu. Nah, ini juga akan sama, 2-3 tahun lagi teman-teman akan melihat, waduh ini kayaknya aku nggak dengerin jeleknya kita berdua nih, nyesel gitu akhirnya. Seperti itu sih. Jadi jangan sampai nyesel gitu ya Pak Antoni ya. Jangan sampai nyesel karena terlambat. Kalau dari Pak Henboy gimana nih? Mungkin untuk semua teman-teman di sini yang masih ragu-ragu untuk membeli di Kota Kertabumi, mungkin boleh diberikan statement terakhir ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau datang ke lokasi, kami tiap hari kami open dari pagi sampai malam, dan tim pemasar kami juga siap membantu seperti itu. Nah, kalau mungkin merangkum live kita hari ini, Pak Antoni dan juga Pak Henboy, kalau dari Mayang, buat semua Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menyaksikan kita dari tadi awal mulai sampai dengan sekarang, yuk, it's time to buy. Kalian jangan khawatir lagi untuk membeli, karena tadi Pak Antoni juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah investasi teraman. Kalau dari Pak Henboy tercuan. Iya. Tadi juga Pak Antoni udah kasih tahu tips-tipsnya bahwa nggak perlu takut untuk berinvestasi di properti, karena banyak sekali yang bisa kalian dapat kalau kalian berinvestasi di properti. Nah, salah satu pilihan terbaik adalah Kota Kertabumi, karena sudah pasti developernya juga terpercaya, ada Agung Podomoreland. Selain itu kita juga berlokasi di lokasi yang sangat-sangat strategis, berada di pusatnya kota ya Pak, dekat sekali dengan sekolah, dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, selain itu juga ada rumah sakit, dan tentu saja banyak sekali fasilitas-fasilitas dari Kota Kertabumi yang bisa memanjakan Bapak Ibu semua calon penghuni dari Kota Kertabumi. Jadi ayo beli sekarang juga, jangan sampai terlambat nanti keburu habis sedih sendiri ya Pak. Kalau begitu kita sudahi dulu live kita hari ini, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya kan. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Antoni. Saya thank you banget. Saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya Pak. Terima kasih. Aku juga sudah senang diundang sama Podomoro. Terima kasih. Terima kasih banyak. Main juga mau mengucapkan untuk semua teman-teman atas antusiasnya bergabung bersama live kita di hari ini. Kalau begitu Mayang pamit, Pak Henboy pamit. Pak Antoni pamit, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap sehat, jaga kesehatan. Ya. Alasan saya membeli Kota Kertabumi ini karena hobi kami sekeluarga adalah renang, berolahraga, dan saya lihat juga di situ ada fasilitas olahraga, renang, dan treadmill. Alasan saya membeli Kota Kertabumi karena huniannya aman dan nyaman. Saya ingin hunian yang aman karena kan saya sering praktek, jadi saya sering meninggalkan rumah. Jadi saya merasa aman saat saya meninggalkan rumah. Alasan saya ngambil di Kota Kertabumi sih lokasinya strategis. Dan saya melihat luas bangunan dan luas tanahnya sangat setara dengan harganya. Dan fasilitas yang saya sukai itu clubhouse. Ada swimming pool dan private cinema, itu jarang banget di perumahan-perumahan lain. Saya suka sama fasilitas yang ada di Kota Kertabumi.